Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya percaya bulan ini akan menjadi bulan yang menggairahkan bagi kita. Karena banyak hal yang saya yakin betul Tuhan akan bawa kita mengalami perkara-perkara yang baik. Siapa yang percaya bulan ini kita akan mengalami banyak perkara yang baik. Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang baik. Tuhan akan memberikan kita divine appointment, pertemuan-pertemuan ilahi. Dan Tuhan membukakan banyak pintu-pintu kesempatan untuk kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara percaya bulan ini saudara akan bertemu dengan seseorang dan saudara bisa menjadi saksi Kristus bagi mereka. Amin. Dan pagi hari ini saya rindu membawa kita semua untuk lebih dalam lagi mengenal kebenaran firman Tuhan, terkhususnya untuk perkara doa. Ya. Karena bagi saya kita hidup itu bukan hanya untuk bekerja. Halo? Bekerja, betul kita harus bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Kalau yang bekerja, berbisnis pasti rindu untuk dapat penghasilan, dapat upah. Betul? Dapat uang, dapat nafkah. Tapi saudara tahu nggak? Hanya doa yang mampu membawa berkat Tuhan atas hidup kita. Halo, ingat baik-baik, cuma doa yang bisa membawa berkat Tuhan atas hidup kita. Amin. Saudara percaya bahwa doa itu mendatangkan berkat? Ya. Kalau ada istilah orang tua dulu katakan banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat. Tidak ada doa, jangan harap ada berkat Tuhan. Kadang-kala kita bekerja dengan kekuatan kita menjadi letih, lesu, berbeban berat, lalu kecewa, lalu marah, lalu mengambil jalan pintas untuk mendapatkan apa yang kita cari. Tapi saya percaya kalau kita bekerja dan berdoa, Tuhan akan bukakan banyak kesempatan, ada ide, kreativitas, ada hal-hal yang Tuhan tunjukkan apa yang harus kita ambil langkah-langkah iman kita. Amin. Pagi hari ini saya beri judul firman Tuhan yang patut kita minta sama Tuhan dalam doa. Ya, kita lihat dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Saudara, kalau sudah sampai di situ kita akan baca-baca sama-sama. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap, ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. Ya, saya ganjil, saudara genap, ayat 11 kita baca sama-sama. Ya. Sudah sampai di situ semua, saudaraku? Sebentar. Baik. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Kalau kita sebagai orang percaya diberikan kesempatan nih. Siapa yang pernah nonton film Lampu Aladin? Aladin atau Aladin ya? Bukan Lampu Aladin, lampunya yang ketemu itu ya. Film Aladin. Ingat nggak waktu dia ketemu lampunya itu dia gosok-gosok, muncul kan jinnya? Oh, dia bilang, I'm free, kata dia. Terus
dia lihat siapa yang bebasin dia kan? Saya beri kamu 3 permintaan. Ya kan? Pikirkanlah baik-baik, 3 permintaan. Lalu dia minta kan? Minta ini, minta itu. Tapi pada akhirnya semua dia sesalin yang dia minta. Nah pertanyaannya, seandainya kalau saudara dan saya diberi kesempatan untuk meminta 3 hal yang dari Tuhan, kira-kira apa saja yang saudara akan minta? Coba diskusin sama sebelahmu. Apa yang kau minta? Kalau 3 dikasih 3 permintaan oleh Tuhan, dan Tuhan bilang aku pasti kabulkan. Lah film Aladin aja jinnya aja kabulin. Itu jin loh. Ini Tuhan, segala Tuhan, Raja segala raja, pemilik langit dan bumi. Kalau dia bilang, aku kasih 3 permintaan, aku pasti kasih. Mintalah. Apa yang saudara minta? Saya pagi hari ini ingin membuka wawasan kita semua bahwa kita harus pahami bahwa Tuhan itu ingin memberikan apa saja yang kita minta, asalkan permintaan kita itu tidak untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan kita, tetapi sesuai dengan kehendaknya. Saudara bacakan di kitab Yakobus, ada pernah dinyatakan kamu salah berdoa. Kalaupun kamu berdoa, kamu salah berdoa. Karena yang kamu minta itu ingin kamu pakai untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, Tuhan gak mau kita meminta sesuatu yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Lalu di surat 1 Yohanes dikatakan gini, kita punya keberanian percaya untuk meminta kepada Bapa di sorga, asalkan permintaan kita itu sesuai dengan kehendaknya. Kita harus berani minta. Kita harus berani berdoa dan meminta kepada Tuhan. Asalkan ingat, bukan untuk memuaskan kedagingan dan bukan untuk apa? Kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk menggenapi kehendak Bapa. Sesuai dengan kehendak Bapa. Tadi sudah diskusi? Sudah tahu apa yang mau dimintanya? Sebelahnya? Sudah tahu belum? Nah, kira-kira yang dimintanya itu untuk hawa nafsunya, untuk dirinya sendiri, dan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kalau ternyata tidak, kalau ternyata itu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bilang sama dia, pagi ini kau harus buka telingamu. Ada amin? Kalau ada permintaan doa yang akan selalu dijawab Tuhan, maka saya akan beritahukan kepada saudara hal-hal yang harus kita minta. Nah, kita tahu tadi dari ayat ini, Tuhan rindu kan memberikan hal yang baik sama kita, betul? Betul tidak? Tuhan rindu memberikan hal yang baik sama kita. Tuhan gak mau memberikan hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Yang pertama, saya akan cepat saja. Yang pertama, mintalah hikmat dan bukan kekayaan. Bukan berarti Tuhan gak suka kalau kita kaya, bukan. Tapi saya mau kasih tahu, mintalah hikmat dan bukan kekayaan. Kenapa? Karena saya percaya gini, kalau kita minta hikmat, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk mengelola apa saja, termasuk kekayaan dan segala sesuatu. Mengetahui kehendak Tuhan adalah hikmat terbesar.
Mencari kehendak Tuhan adalah penemuan terbesar. Dan melakukan kehendak Tuhan adalah keberhasilan terbesar kita. Amin. Ilmu pengetahuan tanpa hikmat Tuhan bisa jadi sesuatu yang jahat. Bahkan Albert Einstein pun sedikit menyesal dia menemukan rumusan teori relativitas. Karena apa? Karena waktu dibuat menjadi senjata dan dampaknya sangat luar biasa, dia sedikit menyesal. Karena ternyata manusia kalau tidak dibarengin hikmat Tuhan, bisa jadi begitu jahatnya. Dan ternyata sekarang banyak sekali negara yang punya senjata pemusnah massal seperti itu. Dan bisa bersikap arogan dengan bangsa yang lain. Bukan dipakai untuk hal-hal yang baik saja, tapi bisa juga dipakai hal yang jahat kalau nggak ada hikmat Tuhan. Makanya penting sekali hikmat Tuhan. Kekayaan tanpa hikmat Tuhan bisa jadi sesuatu yang jahat. Halo? Ya, jadi jangan dipikir kekayaan kita diberkati tanpa kita punya hikmat untuk mengelolanya. Itu bisa jadi sesuatu yang menyengsarakan kita. Menjadi masalah di masa yang akan datang. Ya. Dan saudara tahu, Amsal banyak sekali memberikan nasihat. Saya merangkum ada 3 ayat, saya rangkum nih jadi satu pernyataan. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Karena siapa mendapatkan aku atau hikmat, kata Tuhan, ya, hikmat dari Tuhan, mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Jadi ingat, kalau kita punya hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan, katakan kemampuan, untuk mengelola apa saja termasuk kekayaan dan segala sesuatu. Segala sesuatu butuh hikmat Tuhan. Siapa contohnya? Salomo. Kita buka 2 Tawarik 1 ayat 11 dan 12. Lihat keuntungan ketika kita minta hikmat. Keuntungan kita minta hikmat sama Tuhan. Ini loh, dikatakan gini. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, lihat, tidak meminta apa? Kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, justru yang tidak diminta itu, lihat, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Jadi betapa luar biasanya ketika kita meminta hikmat sama Tuhan. Ada amin? Waktu ada hikmat Tuhan, Tuhan pun mempercayakan banyak hal. Karena apa? Kita punya kemampuan untuk mengelola segala sesuatu. Jadi kalau ada yang perlu kita minta hari-hari ini, apalagi di masa-masa seperti ini, mintalah hikmat Tuhan.
Kekayaan nggak menjamin kita. Tapi hikmat Tuhan selalu membawa kita kepada cara-cara Tuhan. Cara Tuhan itu tidak ada yang jahat di dalamnya. Walaupun kita harus melewati banyak tantangan, Tuhan pasti kasih kita kemampuan untuk melaluinya. Amin. Ya. Itu yang pertama. Jadi apa yang perlu kita minta dalam doa kita? Hikmat pertama. Minta hikmat. Yang kedua, mintalah penyertaan Tuhan, bukan pembelaan. Kita ini siapa sih mau minta-minta dibela sama Tuhan? Waktu kita dizolimi, waktu kita difitnah, waktu kita dirugikan, waktu kita dianiaya, minta saja penyertaan Tuhan. Nggak usah minta pembelaan, bahkan nggak usah minta hal-hal yang membuat orang itu yang menyakiti kita itu harus disengsarakan. Itu urusannya Tuhan. Bagi kita mintakan penyertaan Tuhan, sertai aku Tuhan. Kenapa penyertaan Tuhan penting atas hidup kita? Coba lihat, kenapa bukan pembelaan yang kita minta? Roma 12 ayat 19 katakan apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi penghakiman, pembalasan itu hanya Tuhan. Orang sejahat apapun sama kita, kita nggak perlu minta sesuatu yang jahat atas hidup dia. Itu urusannya Tuhan. Bagian yang kita minta adalah penyertaan Tuhan. Ingat nggak cerita Yusuf? Kenapa Yusuf berhasil dalam segala hal? Kenapa Yusuf bisa bertahan di dalam segala penderitaannya? Kenapa Yusuf bisa berhasil dalam masa-masa sulit sekalipun? Bahkan di penjara sekalipun. Nggak ada yang bisa menghalangi keberhasilan dia. Tubuhnya di penjara tapi visinya tetap hidup di luar sana. Halo? Tubuhnya terpenjara tapi pikirannya tidak terpenjara. Tidak sakit hati dia dengan saudara-saudaranya. Dia nggak sakit hati dengan temannya yang melupakan dia 2 tahun juru minum itu. Coba kalau orang sudah dapat kekuasaan, mau menguji hati seseorang, berilah dia kekuasaan. Maka akan teruji hatinya. Tapi ternyata Yusuf, hatinya murni. Hati nuraninya tetap kepada Tuhan. Karena apa? Karena jelas, Alkitab katakan gini. Kejadian 9 ayat 3 dikatakan setelah dilihat tuannya. Siapa tuannya itu? Potifar ya. Bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kadang orang zaman sekarang nih cari tips, cari trik untuk berhasil. Oh, cari buku-bukunya dari motivator, dari apa semua. Padahal di Alkitab semua sudah dijelaskan bagaimana supaya kita berhasil dan beruntung. Renungkan firman Tuhan dan pastikan apa yang kita minta sama Tuhan. Kerjakan. Pasti berhasil. Loh, kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ada bersama dengan kita, kita disertai, masa sih Tuhan gak buat kita berhasil? Tapi banyak orang meremehkan firman Tuhan. Orang yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya.
Siapa lagi dalam cerita perjanjian lama orang yang jelas-jelas dinyatakan disertai Tuhan? Daud. Saul menjadi takut kepada Daud. Karena apa? Karena Daud lebih hebat main pedangnya. Karena Daud punya kekuasaan secara ketentaraan. Dia punya pengikut banyak. Enggak. Dia masih anak muda. Ingat, Saul waktu diurapi jadi raja, kerajaannya sudah siap. Tapi waktu Daud diurapin, dia bukannya sudah siap jadi raja, malah dikejar-kejar mau dibunuh. Belasan tahun dia dikejar-kejar. Tapi kenapa Saul takut sama dia? Kenapa Saul jadi takut sama dia? Karena ini jelas sekali, Tuhan menyertai Daud. Sedangkan dari Saul ia telah undur. Saudara percaya nggak kalau saudara dan saya disertai Tuhan, musuh-musuhmu gentar sama engkau? Wah, ada yang muka-muka nggak percaya ini. Percayanya dengan uang, kekuasaan, gitu ya. Saudara harus percaya firman Tuhan, kalau kau disertai Tuhan, musuh-musuhmu walaupun dia punya banyak hal dalam hidupnya, dia punya uang, dia punya kekuasaan, tapi ketika dia lihat engkau disertai Tuhan, gentar dia. Takut dia. Masih punya, ada orang yang gak suka gak sama engkau? Gak usah khawatir sama mereka. Minta terus penyertaan Tuhan. Gak usah khawatir sama orang-orang itu. Minta penyertaan Tuhan. Amin. Ada amin saudaraku? Siapa yang percaya tahun ini ketika kau disertai Tuhan, apapun yang kau kerjakan, kalau ada orang yang berusaha untuk menggagalkan kau, berusaha untuk menghancurkanmu, musuh-musuhmu itu ketika lihat engkau, makin lama makin gentar mereka. Karena mereka lihat engkau tidak melakukan hal yang jahat, engkau tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak usah takut. Tinggal kita sama-sama dengan Tuhan. Jangan keluar dari patennya Tuhan. Ya. Orang yang disertai Tuhan, hatinya itu mudah mengampuni. Yusuf ketika kakak-kakaknya datang, ada nggak terbersit dia? Nah, ini datang galau nih. Cekek galau ini. Gantung galau ini orang. Atau ketika dia sudah jadi Perdana Menteri, mana itu tukang minum? Sini kau. Kalau ditolong lupa kau pula kau. Ada yang kayak gitu? Enggak. Yusuf berkati saudara-saudaranya. Bahkan dikatakan oleh karena Yusuf satu bangsa diselamatkan. Kau mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mengubahnya menjadi sesuatu kebaikan. Untuk memelihara kamu, dia bilang. Amin. Gak usah minta dibela-bela sama Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan. Urusan Tuhan itu, yang orang-orang yang memusuhimu itu urusannya Tuhan. Gak usah disebut-sebut namanya. Ngapain disebut-sebut nama Tuhan itu orang jahat banget. Bekicau nanti saudara. Lebih baik saudara jadi burung aja kalau bekicau terus. Diam aja mulut kita. Yesus itu ketika orang menghujatnya, mengatakan hal mulutnya keluh seperti anak domba yang akan disembelih. Nggak perlu kita ngomong, Tuhan beri aku kekuatan, beri aku penyertaan-Mu Tuhan. Aku tahu pembalasan, penghakiman itu kedaulatan-Mu. Nggak usah disebut, nggak usah diingat-ingat lah, sudahlah. Ya, kita hidup bukan karena perkataan manusia, kita hidup karena firman Tuhan. Tahun ini saya rindu jemaat ini ketika berdoa, saudara berdoa, kita semua berdoa dengan benar. Minta hikmat, minta penyertaan Tuhan, dan yang terakhir, minta apa saudaraku? Mintalah
kekuatan, bukan kenyamanan. Kenapa kita minta kekuatan dari Tuhan? Saya percaya, saya meyakini, karena hanya orang-orang yang kuat di dalam Tuhanlah yang akan menerima setiap janji-janji Tuhan. Hanya orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kebenaran firman-Nya, itulah yang akan menerima janji-janji Tuhan. Orang yang gampang lemah, gampang putus asa, gampang menyerah, gampang goyah, nggak akan sampai kepada janji-janji Tuhan. Yesus sebelum dia tinggalkan murid-muridnya untuk menghadap penghakiman ataupun penghakiman karena dosa manusia itu, disalib itu, cuma satu hal yang dia ingatkan kepada murid-muridnya. Di Yohanes 16 ayat 33 itu. Dia bilang gini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan mau kita memiliki kekuatan di dalam Dia, di dalam damai sejahtera, sukacita dan kebenarannya. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati semua persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Bilang sama sebelahmu, tahun ini kuatkanlah hatimu. Mintalah kekuatan dalam Tuhan. Minta kekuatan dalam Tuhan. Minta kekuatan dalam Tuhan. Kita harus percaya, kalau tadi saya bacakan, sebelum tadi anak-anak didoakan, saya bacakan Yesaya 40 itu, di ayat 29-nya dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau hari-hari ini saudara merasa sudah nggak berdaya, kekuatan saudara mulai banyak berkurang, minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan pasti beri. Dikatakan Dia memberi kok. God is a giver. Dia suka memberi. Seharusnya kita sadari itu. Bahkan anaknya aja Dia beri. Dan apa yang membuat kita sanggup menanggung segala perkara dalam dunia ini? Rasul Paulus katakan apa? Di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi kalau mau nanggung segala sesuatu yang berat dalam hidup kita, mintalah kekuatan. Jangan minta kenyamanan. Saudara salah fokus kalau minta kenyamanan. Fokusnya itu kepada Yesus Kristus. Kenapa Dia bisa kuat sampai ke Bukit Golgota itu menanggung salibnya? Karena Dia punya kekuatan dari Bapanya di sorga. Dan saya percaya kalau firman-firman tadi kita renungkan dengan sesungguhnya dan kita amini itu dan kita kerjakan itu, percayalah kita akan jadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Maka segala pencobaan, penganiayaan, hal-hal yang mencoba melemahkan iman pengharapan kita, semuanya itu terasa tidak terlalu berat. Karena apa? Ada kekuatan dari Tuhan. Nggak terasa begitu berat karena ada kekuatan dari Tuhan.
Makanya saya tutup di sini. Ayat ini selalu menginspirasi dan menguatkan saya setiap kali saya dapat tekanan dalam hidup. Dapat masalah, pikiran lagi banyak yang mencoba menekan, ataupun ada orang-orang yang mencoba melemahkan, ataupun ada pikiran-pikiran yang mencoba melemahkan. Ya. Dikatakan gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Mengapa demikian? Mengapa dibilang biasa? Saudara pernah bikin pertanyaan nggak waktu baca ayat ini? Mengapa dibilang Tuhan biasa? Mengapa demikian? Karena tidak melebihi kekuatan manusia. Mengapa pencobaan itu biasa? Karena Allah setia. Dan karena itu Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Mengapa demikian? Pertanyaannya. Karena waktu kamu dicobai, Dia memberikan apa? Kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menerima. Jadi waktu kita minta kekuatan, bukan kenyamanan dari Tuhan, ayat ini akan menjadi hidup. Dan waktu kita sadar ada kekuatan Tuhan di dalam kita, kita tidak lupa juga bahwa di dalam kekuatan Tuhan ada jalan keluar. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, 3 hal yang perlu kita mintakan waktu kita berdoa hari-hari ini. Yang pertama, mintalah hikmat, bukan kekayaan. Ingat, kalau kita minta hikmat, maka kita punya kemampuan untuk mengelola segala sesuatu, termasuk juga kekayaan. Amin. Yang kedua, mintalah penyertaan Tuhan, bukan pembelaan. Minta penyertaan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau ada penyertaan Tuhan, Tuhan buat kita berhasil. Tuhan buat musuh-musuh kita gentar. Ishak juga seperti itu kan. Waktu gali sumurnya berbual-bual, diambil alih sama orang lain, sama bangsa lain. Dia buka lagi, berbual-bual lagi. Sampai lama-lama musuhnya takut sendiri. Kenapa? Ada penyertaan Tuhan. Dan yang terakhir, kita minta